Madoria TV. Subscribe me. Tahukah kalian, di bulan Syaban ini, terdapat sebuah keistimewaan. Pada malam tanggal 15 dari bulan Syaban, sebelumnya jangan lupa subscribe. Semoga bertambah amal kebaikannya. Amin. Alailatun nisfi Syaban. Hiya Lailatun Mubarakah. Di mana Allah turunkan keberkahan di dalamnya. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa orang mukmin. Allah kabulkan segala permintaan. Selesaikan urusan dan hajat hamba-hambanya. Pada malam ini pula, terjadinya sebuah peristiwa penting, yaitu peralihan kiblat orang Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits, sesungguhnya buku catatan amal hambanya diangkat dihaturkan kepada Rabb-Nya, Allahu Rabbul Alamin. Tahukah kalian, sebenarnya tidak ada amalan yang diistimewakan, misalnya sholat khusus, doa khusus, atau praktek-praktek ibadah lain. Khusus malam nisfu Syaban, tidak ada ketentuan syariat yang pasti, baik dari baginda Nabi, bahkan dari para sahabat Nabi. Sejarah munculnya malam nisfu Syaban ditemukan pada era tabi'in, seperti Khalid bin Ma'dan, Mahul, Luqman bin Amir dari penduduk Syam. Mereka semata-mata ingin mengagungkan malam nisfu Syaban, bertekad menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah semata. Dari mereka diikuti oleh negara lainnya. Ada pula seperti negara Hijaz yang mengingkarinya. Adapun amalan yang dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Syaban ialah dengan kegiatan ibadah, seperti memperbanyak sholat, berzikir, memberi sedekah, dan menengadahkan tangan kita, berdoa dan bermunajat, untuk kebaikan dan keselamatan dunia akhirat. Semoga ada manfaatnya. Yang sudah subscribe terima kasih. Semoga bertambah amal kebaikannya. Amin. Tan Malaka pernah berkata, Yang meninggal itu saya, bukan ideologi maupun partai musyawarah rakyat banyak, MUERBA, saya. Kematian sejatinya bukan semalam tanpa makan, namun sehari tanpa berpikir. Nama aslinya adalah Ibrahim, dengan gelar Datuk Sultan Malaka. Ia dikenal baik sebagai seorang anak, dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya. Tan Malaka adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pengajar, filsuf, dan pejuang kemerdekaan. Ia lahir di Sumatera Barat pada tahun 1897 dan meninggal di Kediri pada tahun 1949. Ia juga merupakan pendiri Partai Murba dan penulis buku Naar de Republik Indonesia. semoga kita tercerahkan ya. Oh ya, jangan lupa subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aj'al ayyamana kullaha sa'ada. Rabbi baddid al-ahzan wa abri al-asqam wabsut al-arzaq wa hassin al-akhlaq wanshur al-rahmat wamhu al-sayyi'at. Tabarakta, ya Rabbil Bariyat, wa ya Rabbil Ardi was Samawat. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hari-hari kami penuh dengan kebahagiaan. Ya Tuhan kami, hilangkanlah kesedihan dan sembuhkanlah penyakit kami. Lapangkanlah rezeki dan perbaikilah akhlak kami. Sebarkanlah rasa kasih sayang dan hapuslah salah khilaf kami. Maha suci Engkau, Tuhan segenap makhluk, Tuhan di bumi dan seluruh langit. Istajib lana. Amin. Empat golongan yang tidak akan disapa Allah, tidak akan dipandang, dan tidak akan disucikan olehnya kelak di hari kiamat. Dijelaskan dalam hadis sahih bahwa Allah sangat murka dan akan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih sebagai balasan atas perbuatan mereka. Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe. Berikut 4 golongan dimaksud. Golongan pertama, seseorang yang suka memberi, orang rajin bersedekah. Dalam hatinya ia mengharap orang menyebut-nyebut namanya, dikenal dan dipuji, orang yang dermawan, padahal ia tidaklah ikhlas, murni mencari keridhaan Allah, selalu mengungkit-ungkit pemberiannya hingga melukai perasaan orang yang menerima dengan jasa kebaikan yang ia lakukan. Ia merasa orang yang menerima memiliki hutang budi hingga berhak mengatur dan menuntut sesuatu dari mereka. Ia tidak menyadari bahwa sikapnya tidaklah terpuji.
dapat membatalkan pahala pemberiannya, menghalangi karunia dan rahmat Tuhannya, merusak makna dan esensi sedekahnya. Golongan kedua, orang yang menghabiskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, mempromosikan dengan cara mengelabui, mengibuli pembeli di balik sumpah dengan nama Allah. Sungguh itu perbuatan tercela, menjual dengan sumpah palsu, menjerumuskan dirinya dalam 4 dosa besar. Pertama, sumpah palsu. Kedua, menipu pembeli. Ketiga, mengambil keuntungan di jalan yang batil. Keempat, menghina dan merendahkan hak-hak Allah. Keuntungan yang diperolehnya tidaklah benar, tidak ada keberkahan, malah akan mendatangkan kemurkaan Allah dan kesengsaraan atas dirinya sendiri di kemudian hari. Golongan ketiga, yaitu seorang pemimpin yang suka berdusta. Kebijakan yang diambil selaras demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin harusnya sepakat dengan mereka, rakyat, atas apa yang mereka setujui atau apa yang mereka tolak. Pemimpin yang betul-betul berdiri di atas kepentingan rakyat tidak butuh lagi yang namanya berbohong, apalagi berdusta. Pemimpin yang suka berdusta menunjukkan kualitas dirinya, sifat kemunafikan, ketidakjujuran dan kezaliman, bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Allah sangat mengecam kepada pemimpin yang suka berdusta, berbuat semena-mena terhadap rakyatnya, dengan siksaan yang amat pedih kelak di hari kiamat. Golongan keempat, yaitu seorang yang sudah tua, melakukan perbuatan zina, perbuatan keji yang tidak terpuji, dan zina termasuk dosa besar. Orang yang lebih tua harusnya menjadi panutan, teladan bagi generasi di bawahnya. Dorongan besar menuruti hawa nafsunya, di mana merendahkan martabatnya, juga melanggar syariat Allah. Orang tua dengan usia yang sudah matang, sepantasnya banyak meluangkan waktu untuk bertaubat, bermuhasabah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Demikianlah, semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Oh, ya lupa, berkenan bantu channel ini, bantu subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, biar makin semangat gitu. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya akramal akramin, nas'aluka barakataka وعطفك ولطفك وعافيتك وبرك ورحمتك وحبك نعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام اعصمنا من المعاصي والآثام أشغلنا بخير ما يرضيك عنا احمنا من أذى الناس أشغلنا بك عن همومنا اجعل الآخرة كل همنا آمين. Tahukah kalian semua bahwa harta kita kelak akan dihisab? Harta merupakan amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta adalah aset kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam cakupannya harta bersifat material maupun imaterial. Sebagai pemegang amanah tersebut, kita kelak akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban penuh atas konsekuensi dari harta kita, yaitu bagaimana harta tersebut diperoleh, bagaimana harta dikelola, dan digunakannya dengan benar di jalan yang benar. Dalam konsep Islam, harta memiliki aspek dimensi etis dan sosial yang tinggi, di mana kepemilikan dan penggunaannya mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Saling berbagi, memberi dari sebagian harta kita, sangatlah dianjurkan dalam Islam. Islam memandang ini bagian dari sebuah ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Kholik, memberi yang bermanfaat bagi orang lain, yang membutuhkan kepedulian sesama. Yang sudah subscribe, semoga semakin gemar berbagi dan bersedekah. Dalam konteks syariat Islam, berdoa secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, samar, suara yang lembut, smooth, sirriyah, memang dianggap lebih utama, lebih afdol, mencerminkan kerendahan hati dan ketulusan. Namun pada situasi, kondisi dan konteks tertentu, berdoa secara terang-terangan, jahriyah, menyaringkan suara, lebih keras, juga diperbolehkan untuk menunjukkan kebersamaan dan kekuatan doa bersama. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, faedah, manfaat yang diperoleh orang yang berdoa secara diam-diam, ia memiliki kepribadian yang unik. Di antara faedahnya yaitu, pertama, memiliki keimanan tingkat tinggi, keyakinan yang mendalam, sepenuhnya percaya bahwa Allah mendengar doanya meski diam-diam. Kedua, menjaga adab yang luhur, cerminan penghormatan yang tinggi. Bayangkan saja, jika meminta kepada raja penguasa dengan nada tinggi sudah dianggap tidak pantas, tidak beradab, tidak beretika, tentu lebih tak beradab. Sekiranya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan meninggikan suara tanpa penghormatan yang tinggi.
Ketiga, menampilkan kerendahan diri, tawadu, dan penuh kekhusyukan. Merupakan esensi dari berdoa tentang memposisikan diri yang hina dina dengan konsentrasi penuh saat berkomunikasi dengan Sang Penciptanya. Keempat, menunjukkan keikhlasan yang mendalam dengan berdoa diam-diam, menjadikan fokusnya tak terbagi-bagi hanya untuk menyatu dengan Allah, jauh dari kesombongan, takabur, dan bentuk pamer, keriaan. Kelima, menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha dekat kepada hambanya, bukan sebagai entitas yang terpisah dan jauh. Dengan kesadaran demikian, berdoa dengan kedekatan hubungan menjadi ikatan lebih erat, semakin intim saat berdialog dengannya. Keenam, memahami bagaimana cara ia yang berdoa menjaga dirinya, melindungi dirinya dari pandangan orang-orang yang memiliki rasa iri dengki atas karunia nikmat yang akan Allah berikan. Inilah pentingnya merahasiakan doa. Orang berdoa menarik nikmat segala kebaikan-kebaikan Tuhannya, juga kebahagiaan dan kesenangan dunia akhiratnya. Akhir kata, doa adalah ibadah, baik secara diam-diam atau terang-terangan, semua kembali kepada niat orang yang berdoa, disesuaikan dengan kondisi konteksnya. Bagikan jika ini sangat bermanfaat. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Ketemu lagi di konten berikutnya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai bentuk kesalahan, mulai dari kemaksiatan ringan hingga perbuatan dosa yang tercela, semuanya bermula dan bermuara pada 3 akar permasalahan, menjadi sumber datangnya segala kejahatan. Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, ada 3 akar masalah dari semua kesalahan-kesalahan, yaitu, pertama, sombong. Sifat ini dianggap sebagai penyebab utama kejatuhan iblis, menolak untuk sujud tunduk kepada Adam karena merasa lebih unggul, menjadikan iblis yang terkutuk seperti kita ketahui saat ini. Kedua, rakus, ambisi, hasrat yang berlebihan dan tidak terkendali, yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar larangan dengan memakan buah terlarang. Ketiga, iri dan dengki, perasaan tidak senang terhadap keberhasilan atau kebahagiaan orang lain yang menyebabkan Qabil membunuh Habil, saudara kandungnya sendiri. Alhasil, kesombongan memicu kekufuran, keserakahan memicu kemaksiatan, dengki dan iri hati mengundang kezoliman. Ini karena ketiga sifat buruk di atas adalah akar dari semua keburukan-keburukan itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma inna nas'aluka bi'annaka antallahul ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an tanzura ilayna fi sa'atina hadhihi fatunzilu alayna rahmatan min indik wa hananan min ladunk tughnina biha an rahmatin وهنان من سواك يا إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة واجعل التقوى لنا أربه بضاعة ولا تجعلنا في شهرنا هذا من أهل التفريط والإضاعة وأمنا من خوفنا يوم تقوم الساعة برحمتك يا أرحم الراحمين استجب لنا دعاءنا. Abu Salamah, alias Abdullah bin Abdul Asad, bin Hilal. Ia menikahi kerabatnya sendiri, Ummu Salamah, alias Hindun binti Abu Umayyah, bin Mughiroh. Mereka berdua sama-sama berasal dari suku atau kabilah Bani Mahzum, golongan yang memiliki kedudukan terpandang di Mekah. Mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Salamah, Umar, Darroh, dan Zainab. Ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk melakukan hijrah ke Madinah, Abu Salamah di antara sahabat yang responsif. Ia orang pertama yang bergegas untuk berhijrah. Ia mengutarakan niatnya kepada istri dan mendapatkan dukungan penuh langkah yang diambilnya. Ia ditemani istri dan anaknya Salamah yang masih kecil, mempersiapkan keberangkatan. Setelah kondisi aman, diam-diam Abu Salamah dan keluarganya keluar rumah, menuntun untanya menapaki jalan menuju Yatsrib Madinah. Peristiwa ini setahun sebelum terjadinya Bai'atul Aqobah. Jadi Abu Salamah orang pertama yang merintis jalan hijrah ke Yatsrib sebelum terjadinya perintah hijrah besar-besaran. Di perbatasan kota Mekah, Abu Salamah bertemu dengan Bani Mughiroh, kerabat istrinya, yang memergoki rencana hijrah Abu Salamah. Mereka menghalangi. Tak rela bila kerabatnya, Ummu Salamah dibawa pergi ke luar negeri,
Maka Ummu Salamah dan anaknya diturunkan paksa. Ummu Salamah menolak dan meronta-ronta. Namun cengkraman tangan kerabatnya kuat tak dapat dilepasnya. Kejadian ini didengar oleh kerabat Abu Salamah dari Bani Abdul Asad. Mendengar terjadi keributan, mereka marah tidak terima atas pelakuan Bani Mughiroh kepada kerabatnya. Mereka mendatangi lokasi kejadian. Terjadi cekcok antar kedua keluarga. Tak lama kemudian, kerabat Abu Salamah berhasil mengambil paksa anaknya Salamah. Dibawanya ia pergi jauh. Ummu Salamah dibawa pergi oleh kerabatnya. Menangis pilu meninggalkan suaminya yang memandanginya dengan tatapan nanah. Sedangkan Abu Salamah hatinya teriris-iris. Air matanya meleleh. Ia sangat sedih dipisahkan dari anak istrinya. Ia seorang diri dengan untanya di tengah padang pasir yang sunyi di tepian kota Mekah. Lalu ia kuatkan hatinya untuk terus melanjutkan perjalanannya ke Yatsrib. Setelah peristiwa itu, setiap hari Ummu Salamah merasakan kesedihan yang mendalam. Setiap hari ia keluar pergi ke Abtoh, pinggiran kota Mekah, tempat perpisahannya dengan suami tercinta. Di tempat tersebut, ia senantiasa menangis dari pagi hingga sore hari, menatap dengan tatapan kosong padang pasir yang jauh, menanti kedatangan Abu Salamah yang tak kunjung muncul, dan mengingat anaknya yang masih kecil, dipisahkan darinya secara paksa. Ketika sore hari tiba, barulah ia pulang ke rumah kerabatnya. Keadaan demikian berlangsung terus-menerus ia lakukan hampir 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun, Ummu Salamah dirundung duka, hingga menyentuh hati salah satu pamannya. Ia merasakan iba terhadap kondisi keponakannya. Atas inisiasi pamannya, ia membujuk Bani Mughiroh dan Bani Abdul Asad untuk mempertemukan kembali Ummu Salamah dengan suami dan anaknya. Lantas keluarga besar pun mengizinkan dia menyusul suaminya di Madinah. Di saat melihat anaknya diserahkan kembali, Ummu Salamah langsung memeluknya dengan rasa rindu yang mendalam. Setelah itu, perbekalan dan unta disiapkannya. Ummu Salamah beserta anak di pangkuannya mulai berangkat dengan langkah ringan, memacu untanya menuju Yatsrib. Kurang lebih perjalanan menempuh 498 km. Kira-kira butuh waktu sepekan hingga sampai ke tujuan. Ketika sampai di daerah Tan'im, Ummu Salamah berjumpa dengan Utsman bin Tolhah. Saat itu ia belum memeluk Islam. Utsman bin Tolhah bertanya perihal tujuan perjalanan Ummu Salamah dan didampingi oleh siapa. Setelah Ummu Salamah menjelaskan bahwa dia hendak menyusul suaminya ke Madinah, dan ia juga menjelaskan bahwasanya tidak seorang pun yang menemani kecuali Allah dan putranya. Dengan kesigapan dan kebesaran hati, Utsman bin Tolhah bersedia untuk mengantarkannya sampai ke Madinah. Karena kekhawatirannya terhadap Ummu Salamah, wanita seorang diri. Selama di perjalanan ia merasa sangat dimuliakan oleh Utsman bin Tolhah. Bila berhenti di suatu tempat, mereka beristirahat sejenak. Ia menjauh dan menyingkirkan unta dari Ummu Salamah, lalu mengikatnya di pohon. Bila akan berangkat melanjutkan, ia berpaling saat Ummu Salamah menaiki unta hingga tunggangannya. Hal demikian yang terus dilakukan Utsman bin Tolhah di setiap tempat persinggahan hingga sampai di Madinah. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka tiba di satu perkampungan dari Bani Amir bin Auf di Kubah. Lalu Utsman bin Tolhah bertanya kepada penduduk sekitar tentang keberadaan Abu Salamah. Setelah itu ia berkata kepada Ummu Salamah bahwa suaminya berada di kampung ini, di rumah Mubashir bin Abdul Munzir. Ia mempersilahkan untuk masuk menemui suaminya. Tak lama kemudian, Ummu Salamah dan anaknya bertemu dengan suaminya, Abu Salamah. Ia bersyukur kepada Allah bisa dipersatukan lagi keluarganya. Diwarnai dengan pelukan dengan tangis haru, mereka tumpahkan dengan kerinduan setelah hampir setahun terpisahkan. Kemudian Utsman bin Tolhah pun pamit untuk kembali ke Mekah. Demikianlah kisah perjuangan para sahabat As-Sabiqunal Awalun, berhijrah demi menyelamatkan agama mereka, mengorbankan harta, tempat tinggal, dan kedudukan mereka tinggalkan. Bahkan di antara mereka menahan duka, terpisah dari orang-orang tercinta. Semoga Allah meridhoi mereka, dan kita sekalian dapat memetik hikmahnya. Ku sudah mencoba, ku sudah berjuang, sadar aku sadar. Orang biasa, ku
Jumat berkah, bagi kalangan umat Islam, hari Jumat jadi hari yang istimewa, memiliki keutamaan, berlimpahnya keberkahan. Ramai yang update status atau story, di sekian platform medsos, statusnya dengan hashtag Jumat berkah, Al-Quran hingga hadits mengurai Fadailu Yaumil Jumah. Di antara keistimewaannya, 1. Nabi Adam alaihi salam diciptakan. 2. Ia dimasukkan ke dalam surga. 3. Ia diturunkan ke muka bumi. 4. Ia dipertemukan kembali dengan Siti Hawa. Dan 5. Ia wafat tepat hari Jumat, dalam riwayat berbeda. 6. Jatuhnya hari kiamat pada hari Jumat. 7. Tuan rajanya hari dalam seminggu. 8. Hari raya bagi umat Islam. 9. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat, ibadatun mustaqillah, yakni cara dan waktu pelaksanaan, hingga syarat-syaratnya yang terpisah, tidak sama dengan hari-hari lain, selain hari Jumat. Lalu 10. Dianjurkan baca solawat. 11. Memperbanyak sedekah, karena pahalanya dilipat gandakan. 12. Doa hamba-hambanya yang beriman diijabah Allah. 13. Dikumpulkannya kebaikan-kebaikan. 14. Orang yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah berjanji melindunginya dari fitnah kubur. 15. Namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran, surat Al-Jumu'ah. Dan 16. Keistimewaan terakhir, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agama Islam dan menyatakan keridoannya hanya kepada orang yang beriman. Surat Al-Maidah ayat 3. Assalamualaikum sahabat Maduriya TV. Di era pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, terdapat seorang tabi'in yang sangat zuhud dan warok. Dia bernama Fudail bin Iyad bin Mas'ud bin Bashar At-Tamimi, lahir di Samarkand, yang sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Pada tahun 107 Hijriyah, ia tumbuh besar di kota Abi Wardah Khorasan. Ketika menginjak dewasa, ia mendatangi Kufah di Irak, melakukan perjalanan dalam pencarian ilmu. Kemudian ia tinggal menetap di dekat dua masjid suci, Makkah dan Madinah. Fudail bin Iyad dipandang sebagai ulama harismatik, pakar hadis pada abad kedua Hijriyah, dan ia diberi gelar Al-Abid Al-Haramain, ahli ibadahnya dua masjid suci, karena ketaatan dan kesolehannya. Petunjuk dan nasihat-nasihatnya dipercaya banyak orang untuk dijadikan hujah, dan banyak ulama lain ikut memujinya. Fudail bin Iyad wafat di Makkah pada tahun 187 Hijriyah. Di balik kisah kesolehan Fudail bin Iyad saat ini, dahulu kehidupan kelamnya adalah seorang perampok, penyamun yang sangat lihai, sangat tersiar bahwa ia sering melakukan aksi perampokan, hingga ia sangat ditakuti halayak pelintas, rombongan kafilah yang hendak melewati jalur perbatasan Abi Wardah ke Sarhas. Qadarullah, saat Allah mengangkat derajatnya, Allah membukakan pintu taubatnya kepada Fudail si perampok penjarahan yang lihai itu. Inilah kisah taubatnya Fudail bin Iyad, dari perampok penjara menjadi ahli ibadah Makkah Madinah. Malam itu semakin larut, Fudail bin Iyad hendak melancarkan aksi perampokannya. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba teringat seorang gadis impiannya. Dia sedang jatuh cinta, tergila-gila akan kecantikan seorang gadis. Gejolak hatinya hendak menemui langsung ke rumah di mana ia tinggal. Di saat memanjat dinding rumahnya, dari dalam terdengar lantunan tilawah Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Fudail bin Iyad menyimak suara itu. Ayat yang didengarnya menarik perhatian dirinya, meresap ke dalam hatinya menjadikannya luluh tersentuh. Sontak kejadian itu memecah konsentrasinya yang sedang memanjat. Seketika dia berkata, "Iya, wahai Tuhanku, telah tiba saatnya." Dalam hatinya, saatnya untuk bertaubat. Perlahan ia turun, mengurungkan niat jahatnya. Lalu ia pergi berlindung di sebuah reruntuhan bangunan. Ternyata di dalam, sudah ada beberapa orang mendahului, sedang beristirahat sambil berbincang-bincang. Di antara mereka berkata, "Kita lanjutkan saja perjalanan."
lalu ditanggapi oleh sebagian rekan lainnya. Jangan, alangkah baiknya kita tunggu sampai waktu subuh. Saya khawatir Fudel masih ada di jalan sana menunggu kedatangan kita. Dia akan merampok kita, menjarah semua bawaan kita. Fudel bin Iyad menjadi terpukul mendengar apa yang diperbincangkan kafilah di sebelahnya. Dalam hatinya bergumam, bagaimana aku biasa saja, aku melakukan kejahatan, dosa kemaksiatan yang Allah murkai, sedangkan di sini banyak orang yang ketakutan atas perbuatanku. Ini pasti rencana Allah menggiringku ke sini bertemu mereka, melainkan agar membuatku sadar, bertaubat. Lalu Fudel berkata, Ya Allah, sungguh aku benar-benar bertaubat kepadamu. Aku jadikan taubatku ini berdekatan dengan Baitul Haram. Tak lama kemudian, Fudel bin Iyad berkemas. Dia pergi, meninggalkan negaranya menuju Baitullah, menetap dan menghabiskan sisa hidupnya antara Makkah dan Madinah dalam fokus beribadah kepada Allah. Hari-harinya di sana, ia mendatangi para ulama dan ahli hadis. Ia serius menimba ilmu, mempelajari fikih, dan menghafal hadis-hadis dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Sekian, dan terima kasih. Wassalam. Hasan al-Basri, yakni Al-Hasan bin Yasar al-Basri, ulama kenamaan era tabi'in. Dia dikenal sebagai tokoh yang zuhud dan warok. Inilah 4 nasihat berharga Hasan al-Basri sebagai taujihat pengingat diri kita. Suatu ketika dia pernah ditanya, apa rahasia ketidakpedulianmu terhadap dunia? Maka beliau berkata, pertama soal rezeki. Saya yakin bahwa rezeki untuk saya telah Allah takdirkan, tidak perlu khawatir, tidak akan pernah tertukar, apalagi terlewatkan. Ini memberikan ketenangan luar biasa di hati saya. Kedua, soal amal perbuatan. Saya yakin penuh semangat bahwa kebaikan yang ingin saya lakukan sepenuhnya tanggung jawab saya kelak di hadapan Allah. Fokus kerjakan, abaikan pandangan orang. Ketiga, soal pengawasan Tuhan. Saya yakin dengan kesadaran penuh, ada Allah yang senantiasa mengawasi semua gerak-gerik saya. Sehingga ini mendorong munculnya rasa malu jika saya berada di hadapannya tidak dalam keadaan terbaik melakukan kemaksiatan. Keempat, soal kematian. Saya yakin bahwa ajal sebuah keniscayaan yang tak terelakkan dari kehidupan. Kematian pasti akan datang. Sedini mungkin saya tengah mempersiapkan dan mengumpulkan bekal diri untuk menghadap Sang Ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Ij'alna laka dhakirin, laka syakirin, laka mutawwa'in, ilaika muqtadin, ilaika awwahina munibin. Allahumma ya Allah, taqabbal tawbatana wa ghsil hawbatana wa ajib da'awatina وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا وعافنا واعف عنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا من المسلمين ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum. Hai sahabat setia Madurya TV. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah mengharukan tentang bagaimana doa Rasulullah membawa hidayah kepada Ibunda Abu Hurairah. Jangan di-skip, jangan dilewatkan, simak kisahnya sampai akhir. Abu Hurairah mencintai ibundanya. Beliau sangat berbakti kepada ibunya. Sementara saat itu, ibunya seorang yang musyrik, berbeda keyakinan, belum memeluk Islam. Perlahan, Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam. Segala usaha dan upaya mencoba membuat ibu yang sangat dicintainya tertarik pada Islam. Namun ibunya malah mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang mengenakan hati Abu Hurairah. Mencela bahkan menghardik Rasulullah Muhammad. Beliau sangat sedih karena celaan ibunya terhadap Nabi Muhammad. Tetapi karena baktinya kepada ibunya, dia tidak melakukan tindakan apapun yang membuatnya marah atau merendahkan martabat ibunya. Sebaliknya, beliau pergi menghadap kepada baginda Nabi. Kepadanya, sambil menangis beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mengajak ibuku masuk Islam, tetapi dia menolaknya.
Dan hari ini aku mengajaknya lagi. Dan ibuku mengucapkan hal-hal tentang Anda yang aku tidak sukai. Jadi, mohon doakanlah ibuku kepada Allah, agar memberi ia petunjuknya menuju Islam. Kemudian Nabi Muhammad memenuhi permintaan Abu Hurairah. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada ibunda Abu Hurairah." Setelah itu Abu Hurairah pamit pulang. Setibanya, di saat beliau sudah hampir mendekati pintu rumah, dari dalam, ibunya mendengar suara langkah kaki Abu Hurairah, dan berkata, "Hai Abu Hurairah, tetaplah di tempatmu." Sontak beliau tertegun dan terdiam depan pintu. Beliau mendengar bak suara air yang diguyur dari dalam rumah. "Sepertinya ibu sedang mandi," kata Abu Hurairah dalam hati. Tak lama kemudian, ibunya keluar mengenakan pakaiannya, sambil memperbaiki kerudungnya. Lalu berkata, "Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Maka Abu Hurairah kembali kepada Rasulullah sambil menangis kegirangan, untuk memberikan kabar gembira tentang masuk Islamnya ibunda. Rasulullah pun ikut bergembira dengan berita tersebut, dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Hurairah meminta doa Rasulullah lagi, untuk kebaikan dirinya dan ibundanya. Maka Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah hambamu ini dan ibundanya, dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman. Dan jadikanlah mereka berdua ini mencintai hamba-hambamu yang beriman." Kisah ini mengajarkan kita, tentang kekuatan doa, kesabaran, dan harapan yang tak pernah padam, dari Abu Hurairah kepada ibundanya. Bagikan jika kalian terinspirasi. Jangan lupa subscribe, dan tekan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiullah Adam alaihi salam mendapat gelar Abul Bashar, kakek moyang cikal bakalnya manusia. Ia manusia pertama yang Allah ciptakan. Ia pula manusia pertama berada di surga. Namun tahukah kalian, apakah yang pertama kali Nabi Adam lihat di surga? Saat Allah bukakan kedua matanya untuk melihat, bukanlah Siti Hawa dengan kecantikannya, bukan. Bukan pula surga dengan segala keindahannya. Sekali lagi bukan itu. Inilah faktanya, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anak-anak Nabi Adam berdebat. Sebagian dari mereka berkata, "Bapak kamilah Adam, makhluk yang paling mulia di sisi Allah. Allah menciptakannya dengan tangannya sendiri, memerintahkan para malaikatnya untuk sujud kepadanya." Dan sebagian mereka berkata, "Malaikat Jibril lah makhluk yang paling mulia di sisi Allah." Kemudian Nabi Adam keluar, menemui kedua putranya, dan bertanya, "Apa yang kalian perdebatkan?" Lalu mereka memberitahunya. Kemudian ia, Adam, bercerita, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika meniupkan ruh ke dalam diriku, lalu kedua mataku untuk pertama kalinya terbuka, melihat di atas arasy tertulis, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketika aku terjatuh dalam dosa, aku berkata, Ya Allah Tuhanku, aku memohon ampunan kepadamu dengan hak kekasihmu Muhammad atas apa yang telah ditetapkan atasku, maka Allah menerima taubatku. Oleh karena itu, Nabi Muhammadlah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah menyandingkan nama beliau di atas arasy. Kalau bukan karena makhluk pilihan, tidaklah mungkin ini terjadi. Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Qab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nazar bin Qinana bin Khuzaima bin Mudrika bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Mad bin Adnan wa bin Ismail alaihi salam wa bin Ibrahim alaihi salam bin Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falih bin Hud alaihi salam bin Shalih bin Arfakshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Lamik bin Madushalih bin Idris alaihi salam bin Yarad bin Mahlalil bin Kenan bin Anush bin Shis wa bin Adam alaihi salatu wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maduriya TV. Video kali ini kita akan berbagi kisah inspiratif yang datangnya dari Imam Al-Ghazali. Beliau seorang tokoh sufi dan filsuf kenamaan pada abad ke-5 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Beliau dianugerahi gelar Hujatul Islam, seorang pemikir besar. Banyak karya-karyanya yang menginspirasi orang berabad-abad. Salah satu karya fenomenalnya ialah Kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan dalam kitab Nashihul Ibad, karya Imam Muhammad Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali bermimpi. Dalam mimpinya ia ditanya, "Apa
yang telah Allah perbuat padamu? Imam Al-Ghazali menjawab, Allah menghentikanku, menghadap di sisinya. Setelah itu, Allah bertanya kepadaku, dengan bekal apa, engkau datang memperlihatkan amal-amalmu kepadaku? Maka aku mulai menuturkan satu persatu, amal kebaikan yang pernah aku lakukan. Namun, Allah berkata, bukan amal itu yang aku inginkan. Bukan itu yang aku terima. Kecuali satu hal, di mana saat itu, engkau sedang menulis kitab. Lalu datang seekor lalat, yang hinggap di atas tinta penamu, ia meminumnya. Engkau menghentikan tulisanmu, membiarkan lalat itu meminumnya dengan puas, agar terlepas dahaganya. Belas kasih, serta rasa kepedulianmu kepada lalat itulah, yang aku ridhoi, menjadi amal baik, yang aku terima di sisiku. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, teruslah berangkat, bawa hambaku ini ke surga. Kisah ini memberikan kita pelajaran berharga. Pertama, akan pentingnya berbelas kasih, memupuk rasa kepedulian kita, terhadap sesama makhluk ciptaannya, yang demikian mendatangkan kasih sayang penciptanya. Kedua, amal kebaikan, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah, sekecil apapun itu. Bahkan mungkin, hal yang dianggap sepele dalam pandangan orang. Kita senantiasa berbuat baik, tanpa meremehkan perbuatan baik lainnya. Sebab apa? Karena kita tidak pernah tahu, nantinya amal perbuatan mana, yang mendapatkan rahmat, serta keridhaan dari Allah. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan konten kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa melaksanakan salat berjamaah selama 40 hari, mulai dari takbir pertama, takbiratul ihram, ikhlas karena Allah, maka dicatat baginya 2 kesucian, yakni terbebas atas 2 kesalahan. Yang pertama, terbebas dari siksa api neraka, dan kedua, terlepas dari nifak, kemunafikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Az-Zubair bin Al-Awwam, dalam lembaran sejarah Islam, dikenal sebagai sahabat Hawari, pengikut setia. Dia satu dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga. Az-Zubair sosok paling dikagumi atas keberaniannya. Hingga pedangnya yang ia gunakan tercatat mendapat tempat istimewa di dalam doa baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika, saat Az-Zubair bin Al-Awwam berada di suatu tempat, Syi'ab al-Matbah, tersebar rumor di antara orang-orang bahwa Rasulullah telah terbunuh. Dalam riwayat lain, ditahan kafir Quraisy. Dalam sekejap, dia bergegas keluar dari rumahnya, menerobos ke tengah-tengah kerumunan orang. Sambil mengayunkan pedang terhunus di tangannya, ia hendak memastikan kebenaran rumor yang beredar. Tiba-tiba Rasulullah yang diisukan dibunuh atau ditahan, di hadapannya datang menghampiri Az-Zubair. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang terjadi, wahai Az-Zubair? Dia menjawab, saya mendengar bahwa Anda telah terbunuh. Kemudian Rasulullah bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan kepada mereka? Az-Zubair menjawab, demi Allah dan engkau Rasulnya, saya hendak menyerang dengan pedangku ini kepada siapapun mereka yang membunuh engkau. Lalu Rasulullah SAW mendoakan ia, Az-Zubair dan pedang di tangannya dengan doa kebaikan. Dan itu menjadi pedang pertama Az-Zubair yang menumpahkan darah-darah orang kafir di medan perang fisabilillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama amulot, sekaping 2 ngehole benga sepo, sekaping telok walimatul aqiqah, sekaligus juga walimatus safar. Muka-muka kasatejana niatan sahibul hajah panika kenginga sambutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Namun sabelun Al-Fakir Tormator lebih lanjut, cek pengeta nyoon saporah sesaraja-rajana amar ke estona sangat cek tak pantasa Al-Fakir panika ke manuke mator nang iajunanna para guru. Cuma nang esetong kesempatan
Al-Fakir pernah kenging burukan dari Sayyidi Syekh Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad. Mun bekna tepakna bede neng iajunanna para rukuru. Pas epakon kaangkui tormator, tak arah paje tormator. Keng pakun niat nyelok benih kaangkui nyilen. Jadi gen gula samangken sanajen bele kana paringi kesempatan kaangkui tormator otabe tegese apidato nika pakun kaangkui nyelok dari para beliau-beliau. Keng estona terus terang cek saginga pas tuan rumah gelek neng ejelen aparing oning kaden gula panjenengan tak usah tormator masejek bunga naden gula. Kaula aroma saya pring bentuan rumah tak ngageli cek bede para beliau, tak ngageli cek bede para rukuru. Manter kita bisa mundut pelajaran dari beliau-beliau saja. Amin Allahumma. Nah cuma samangken cerengnya mana tamu ini kaca epon kal mayit pada ben mayit. Alhamdulillah. Napa boleh sela abek sebagai tamui sekaligus ki bede neng iajunanna para ruhuru. Berarti kaula nika mayit duka ale kan taretan. Mayit duka ale. Mayit engki abek sebagai tamui mungku tuan rumah. Senomor dua mayit amar ke abek nika bede iajunanna para ruhuru. Nah, beli dek kapamator inti. Tuan rumah nika mangken muncung dan kuleben panjenengan sepertama kaangkui amulot. Sanajen samangken ampun masuk tanggal sanga bulan Jumadil Ula. Tapi orang amulot nika endik keistimewaan setong mulotan nika tade kenikna. Senomor dua nika mulotan tade kalentina. Anapa mulotan nika mak tade sekenik? Tingkel mak kun comak satanian satatan keun. Tingkel mak kun comak saamperan sakeluargaan. Mun parlo pas maca solawat tibien. Mun niat ta kaangkui ngurmat kelahiran na kanjing Nabi. Insya Allah agung indallah raja fadilah ben kautamaanna. Manter eka tarimaa amin Allahumma. Senomor dua amulot pada kalentina. Amulot sanajan kon samangken anyama bulan dilawal tak kalenti punten. Jadi mun pas samangken nika eko caa bulan mulot berarti mangken nika ampun tangkel sangang polo sangat. Anapa mak tangkel sangang polo sangat cerengan tantaretan bodo sengantang amulot mulai ki bulan Safar. Safar mulot rasol dilawal samangken. Bulan dilahir berdeki acara dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad. Malah tahaddus bin nikmat nang etawan ada sebekal deteng nikah saos beda orang nyabe acara mulotan kaden kula nang bulan Muharram bulan Sora. Ampian tak mabede peringatan tahun baru Islam punten amulota gak dinto. Oke lah kalau begitu. Tulis ben kaula cerengan kon pangaterona tero amulota sanajen ki bulan Muharram mainkan. Malah bodo rukuru nikah tantaretan mulotanna sampun are satahun benteng. Cuma beni pas jeng resa are punten tapi acara-acarana seera bui ben beliau-beliaunya nikah eka niat ben eka saja eka mulot. Hadir ka Isra Mi'raj bulan Rejab niat amulot. Hadir ke acara haflatul imtihan bulan Rebe eka niat amulot. Hadir ke acara panjenengan misalnya peringatan tanzilul Quran bulan Ramadan niat eka mulot. Hadir panjenengan ke halal bihalal bulan Sabel otabe ngadiri koncengan-koncengan ni kacok sake ngabode kenceren nase eka tarema eka niat ben eka saja eka boyo bisa abuk naka kanjing Nabi aneka mulotan se non stop satahun benteng manter era ceke anak cuken amin Allahumma. Aneka istimewana orang mun endi panganggep selebih deka kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya kan mangkana kalamun emot ka keterangan panika dan gula juga emot deka al-maufur lah ke Ahmad Sufyan ni kamun iyon jeng orang dalam rangka puna apa asa awas tak pernah lambat. Otak sangat jen pernah lambat, jarang ben sangat jarang sekali beliau ni kan lambat rabu ke acara. Ke Sufyan ni kata taretan mun iyon jeng orang acara na kol setong jengka jeng kol setong kurang lemat bahkan kol setong kurang 10 ampun standby di lokasi. Ke Sufyan iyon jeng orang panjenengan kol sanga sak belun kol sanga kurang lemat atau bahkan kurang 10 nika ampun beda neng tempat. Pernah iyon jeng dimin neng congkok dan gula Tanjung Gelugur acara nani kakol petok ke Sufyan ni karabu kirak terak tanah lama kita yampar. Coba bayangkan nika sareng guru dan gula sering di contohna wa minhum sabiqun bil khairat. Mengguru dan gula acara tak aja wa minhum sabiqun bil khairat biasanya sesering eka contohnya kedua ke Sufyan sareng ke Syamsul Arifin. Mun ke Sufyan contohna tidak iyon jeng orang. Pongpong kau le kita ada semrotes kau le disclaimer eka boleh eka ada takut berde sengucak ke Sufyan tak tahu lambat jika gelak mak lambat kau le beni lambat kalian di Allahumma salli ala Muhammad lah usut punya usut ni kan berde senuk ke mator kake Sufyan jaepon apona pak kiai ajunan mana bi iyon jeng orang gak dinto mak laku ngadek rabu mak sering awal saya hadir depak ke lokasi kak dinto jawaban nasakoni jok rengan engkok aroma sayonceng kanjing Nabi artinya namun pun aroma sayonceng kanjing Nabi tantaretan sobung ka abe ni ka angkui et male et ka angkui bat malambat apa aroma sayonceng kanjing Nabi cak dengan bu abe ondeng kadeng geluna tapi benih kelas para kiai tak ingin tak usah takir yonceng kanjing Nabi yonceng pak tinggi bodoh penyaluran dana bansos oncengan nasi beredar korban lu kon lemat pun standby neng balai desa apa takok la tak milu ngade awal tapi kelas para masyayikh insyaallah takkan dapanika mantir kita bisa anyunto amin Allahumma salli ala Muhammad lah apa mak takir aroma sa yonceng kanjing Nabi sebab alatin umat ngupeni masyarakat ini kan bagian dari tugas para masyayikh tugas para kiai sehingga ketika umat elatin umat eyopeni tangto nika bakal jadi bunga kanjing Nabi kan makanya sering pada pak sekota kiai ini kan pun beda 4 munting pun tak sekot 4 ini tak bisa inyamai kiai 4 sekota orang ini kan bisa ekocak kiai tak langkung nikah nasihat dekat para beliau sekalian naki Allahumma salli ala Muhammad sekota kiai cek saking ngayung pamaaki pada bendera tantaretan bendera nikah kan beda sekota kain daripada kain tapi mun sekota tak pada kita juga nilai kainnya kain tetron regana de muda tapi sekot pateti bendera yoncuk ke atas katiang bendera enalekana masana upacara kepada sang saka merah putih hormat gerak sebupati tananga iyangka sekalegun pak tinggi tananga iyangka sepolri TNI tananga iyangka
قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ليس شيء أقطع لظهر إبليس من قول لا إله إلا الله، ولا شيء يضاعف ثوابه من الكلام مثل الحمد لله. Sufyan Ats-Tsauri berkata, semoga Allah merahmati beliau. Tidak ada yang lebih mematahkan punggung iblis, lebih kuat mengalahkan iblis, daripada kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada ucapan yang pahalanya berlipat ganda, sebanding dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Imam Syafi'i berkata, ada 5 kunci kebahagiaan sejati untuk kehidupan yang baik dan seimbang. Pertama, ghinan nafsi, kekayaan jiwa, mengacu pada keadaan batin seseorang yang merasa cukup dan puas atas apa yang telah dimilikinya, atas apa yang telah ditakdirkan Allah untuknya. Dia tidak terobsesi untuk memiliki lebih dari apa yang diperlukan atau bahkan yang dimiliki orang lain. Kedua, kaful adza, menahan diri dari menyakiti. Ini erat kaitannya dengan interaksi sosial, kondisi di mana seseorang berusaha menghindar dari ucapan maupun perbuatan yang dapat menyakiti perasaan orang lain, dapat memunculkan penghinaan atau merendahkan dan menumbuhkan kebencian kepada orang lain. Ketiga, kasbul halal. Dalam konsep Islam, memperoleh penghasilan yang halal itu bernilai ibadah, tanggung jawab moral, mendorong seseorang untuk bekerja keras dengan kemandirian dan kejujuran, mendapatkannya dengan cara-cara yang sah secara agama dan etis tanpa terlibat dalam praktek yang dianggap haram, seperti menipu, berbuat curang, atau transaksi ribawi. Keempat, at-taqwa. Ketakwaan berarti perlindungan diri, mengacu pada sikap kehati-hatian seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk mencapai keridhaan Allah dan menghindari kemurkaannya. Kelima, siqatu billah. Kepercayaan kepada Allah meliputi aspek keyakinan yang kuat dalam kebijaksanaan, rencana, dan bantuannya, dan aspek penyerahan diri serta kepatuhan total dalam menjalankan syariat dengan prasangka yang baik kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
صلاة بسلام المبين للنقطة التعين يا غرامي صلاة بسلام المبين للنقطة التعين يا Show